Tim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagramnya Tim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Gimana Mas Imron? Apakah syariah itu jadi tidak benar diplesetkan syariah memberatkan? Pasti tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Kita ngomong yang salah kaprah. Ya, oke. Kadang-kadang kita jangan melihat sesuatu itu pada zahirnya gitu ya, pada kelihatannya. Saya berikan satu contoh misalnya begini. Ya, ada banyak akad atau kontrak yang digunakan di perbankan syariah ya, yang intinya itu bahwa kaum muslimin tetap bisa mendapatkan layanan seperti layanan perbankan, tapi ini dengan suatu akad yang sudah sesuai dengan syariah. Akadnya macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu, guys, senior saya di Jawa Pos. Beliaunya cukup berprestasi sekali, karena bayangkan beliaunya dulu ketika saya ketemunya beliau ketika di Jawa Pos kan. Meskipun saya Jawa Pos cuma sebentar 1 tahun dan kebanyakan di Jawa Pos Group, tapi beliaunya antar Jawa Pos itu memang hubungannya sangat akrab sekali. Apalagi sekarang itu ada Cawas JP kan, disitulah para alumni, para senior berkumpul. Saya mengamati prestasi Mas yang satu ini. Memang amazing, karena mulai dari karir wartawan, kemudian ternyata sekarang sudah jadi wakil dekan teknologi maju dan multidisiplin UNER, Universitas Airlangga. Oke lah, saya perkenalkan, beliaunya adalah Dr. Imron Mawardi SPMSI. Monggo Cak Imron, jenengan perkenalkan background dan pendidikan jenengan. Kenapa mulai wartawan sedikit kok sampai jadi dosen dan sekarang jadi wakil dekan? Oke. Ya, jadi dulu ya. Jadi kalau lihat dari pengalaman sebenarnya gitu ya. Jadi saya ini cukup cukup majemuk. Ya. Boleh dikatakan begitu ya. Dan tapi ini kira-kira justru inilah sebenarnya adalah multidisiplin gitu ya. Betul. Karena kalau latar belakang saya itu kan S1 saya itu kan sebenarnya kan sarjana pertanian. Iya, ya, betul. Sarjana pertanian ya. Pernah mondok kan Mas Imron? Ya, saya kebetulan memang dulu sejak SMP ya. Jadi saya SMP sampai SMA saya itu ada di pesantren. Pesantren Salaf dulu di Tulungagung. Gitu ya. Okay. Kemudian bapak saya itu sudah sejak dari awal selalu mengatakan kamu boleh kuliah ya, tapi tetap harus di pondok. Gitu ya. Karena waktu itu yang di mana kira-kira gitu ya, sekolah tapi sambil mondok ya. Yang ada itu karena kebetulan yang cukup dikenal itu adalah Haji Ahmad Siddiq waktu itu. Udah deh kuliah di Jember aja. Nanti mondok di Haji Ahmad Siddiq gitu ya. Jadi saat itu di UNED itu fakultas boleh dikatakan fakultas favorit itu pertanian. Pertanian. Iya, pertanian. Karena fakultas eksakta favorit pertanian. Maka saya memilih pertanian, dan sebenarnya jurusan saya itu ilmu tanah gitu ya. Nah, setelah itu ya ini perjalanannya itu setelah itu menjadi wartawan ya, menjadi wartawan. Awalnya wartawan. Saya tuh sempat dulu di Jawa Pos Group pertama itu di Karya Dharma. Tapi sempat hanya kira-kira 8 bulan. Lalu ada tes di Jawa Pos. Ya, saya masuk Jawa Pos. Dan alhamdulillah ya, di awal-awal masuk Jawa Pos tuh saya dapat kepercayaan ya. Itu sudah lulus kuliah berarti? Sudah. Tapi masih sangat muda ya. Kebetulan dulu saya sarjana itu masih umur 20-an lah ya. Saya baru tahu kalau lulusan UNED sih ya. Lanjut. Nah, setelah itu kan di Jawa Pos ya, ini pengalaman yang menarik di Jawa Pos tuh. Kemudian akhirnya bertahan cukup lama menjadi wartawan, kira-kira 15 tahun. Iya, 15 Karena tahun. begitu di Jawa Pos saya dapat kepercayaan tuh
tugas di Timur Tengah waktu itu. Cukup istimewa. lama. Waktu itu meliput pembelotan itu menantu Saddam Hussein di Irak ya. Lalu saya jadi juga, itu pasca Iran perang. Iya, pasca itu. Pasca ya. Jadi waktu ke sana itu adalah waktu ini sebenarnya adalah invasi Amerika. Irak, bukan invasi Irak ke Kuwait. Ya. Invasi ke sana ya. Kemudian juga kebetulan di waktu itu adalah pembentukan otonomi Palestina. Jadi saya juga meliput di West Bank ya. Jadi di kota-kota di tepi barat itu ya, cukup lama. Kemudian sampai ke referendum pertama kali di Irak, yaitu itu atas tekanan Amerika ya waktu itu, kemudian dilaksanakan referendum di sana. Dan karena pengalaman yang menarik itu akhirnya cukup bertahan lama di Jawa Pos. Ya. Nah, dalam perjalanan berikutnya ya sebenarnya memang passion saya itu sebenarnya adalah memang mengajar ya. Jadi ketika saya masuk Jawa Pos pun dulu sebenarnya saya sudah punya semacam janji pada diri saya. Saya di swasta ya karena pada saat itu menjadi dosen. Saya sudah asisten dosen itu sejak semester 4 mungkin ya, waktu kuliah. Ya, sudah asisten dosen semester 4 dan di mana? Di Jember. Jember. Ya. Pernah jadi asisten dosen ya. Cuma kan waktu itu gaji dosen tuh kecil sekali gitu ya. Begitu masuk di Jawa Pos gitu, begitu masuk Jawa Pos dan kemudian take home pay di Jawa Pos cukup besar ya. Jadi beberapa kali lipat daripada gaji PNS. Ada 2 kali gaji. Lebih ya, dari gaji PNS pada saat itu. Nah, cukup bertahan. Tapi saya punya semacam janji. Nanti kalau saya sudah punya cukup modal begitu ya. Artinya saya sudah siap itu punya rumah, punya kendaraan gitu ya. Saya akan jadi dosen. Dosen lagi. Itu semacam ikrar gitu. Tapi ternyata lupa karena keenakan bisnis dan sebagainya ya. Tapi ternyata Allah itu memberikan jalan ya. Jadi begitu saya mundur dari Jawa Pos ya. Tahun berapa itu, Mas? Saya mundur dari Jawa Pos itu tahun 2004. Ya, 2004. Terus kemudian sempat mendirikan koran ya. Koran Jatim Mandiri betul. itu dan itu koran yang luar biasa gitu ya, karena dengan modal yang kecil tapi dengan Surabaya Pagi ya. Surabaya Pagi itu berikutnya. Berikutnya. Gitu ya. Jatim Mandiri dulu. Dipercaya untuk menjadi Pimprek dan Direktur Pemberitaan di Surabaya Pagi Group gitu ya. Dan pada saat itulah ternyata jalan itu memang terbuka kembali untuk kembali ke kampus. Karena pada saat itu ada kawan ya, Pak Nafi itu dari UNER yang bilang sama saya, "Mas, ini ada ilmu baru gitu ya. Ilmu ekonomi Islam itu sekarang kita kuliah S3 gitu." Gitu. Nah, jadi saya dalam kondisi yang sebenarnya pada saat itu karena saya lagi kena musibah waktu itu, kena musibah penipuan begitu ya, cukup besar ya. Gold Quest ya pada saat itu. Terus kemudian saya dalam kondisi ekonomi yang sebenarnya baru menata. Saya ambil S3. Pikiran saya, wah ini sambil Mas, hiburan. S2-nya di mana? Saya S2 di UNER juga. Jadi saat saya jadi di Jawa Pos itu kan awalnya setelah pulang ya, saya sempat jadi wartawan olahraga. Ya, betul. Setelah jadi wartawan olahraga, Pak Dahlan punya ide ya dengan Azrul mungkin ya pada saat itu. Bagaimana menyiapkan calon pembaca Jawa Pos untuk 10 tahun yang akan datang. Deteksi kalau nggak lalu salah. Saya diminta untuk membuat deteksi itu. Begitu putra Pak Dahlan ya, Azrul pulang, saya digeser menjadi kepala kompartemen Metropolis. Jadi saya ini tidak pernah jadi wartawan Metropolis, tidak pernah jadi wartawan apapun selain olahraga. Lalu saya jadi kepala kompartemen Metropolis. Kemudian Azrul pindah ya, mengelola Metropolis, lalu saya menjadi kepala kompartemen ekonomi. Nah, di situ itulah saya merasa, inilah dunia yang sebenarnya saya senangi. Ekonomi itu. Ya, nah, betul, maka saya betul. langsung mengambil S2 ekonomi di Universitas Airlangga. Itu tahun 2001. 2001. Ya, Oke, lanjut. 2001. Nah, jadi dalam perjalanan itu tadi saya ditawarin S3, saya ambil S3 di UNER, ilmu ekonomi Islam. Itu termasuk ilmu baru. Iya, jarang orang ada. untuk ada. Nah, dan pada saat begitu kuliah ya, kemudian ditawarin untuk ikut untuk menjadi dosen. Ya. Akhirnya jalan dulu yang rencana sudah sejak dari awal saya tuh ingin jadi dosen, pada akhirnya jadi dosen. Gitu, ya. Terbukalah jalan ya. Betul, ya. Atau diingatkan lagi. Tapi Mas Imron ini kalau nggak salah, saya kan masuk tahun 97 ya.
lebih dikenal cenderung ke ekonomi ya. Yeah. Ekonomi. Sudah berapa lama ini menangani ekonomi? Saya cukup lama ya. Jadi kalau kepala kompartemen ekonomi itu sejak tahun 2001 ya. 2001 kemudian sampai 2003. Jadi sebenarnya hanya 2 tahun. Nah, pada saat itu saya ditawarin oleh Pak Dahlan dan Bu Nani, ya, Ron, ini kita bikin harian ekonomi, harian Surabaya Bisnis. Nah, ini kamu ini yang cocok untuk memegang gitu ya. Nah, saya sempat jadi pemimpin redaksi di situ 97 sampai tahun 2004 yang lalu saya mengundurkan diri dari Jawa Pos itu. Gitu. Mas Imron, kalau nggak salah disertasinya soal ekonomi Islam ya, syariah. Oke lah, kita bicara soal ekonomi Islam ya. Mungkin ya sekitar saya pernah ikut pelatihan salah seorang pembicara terkenal, kalau nggak salah nasional, pernah ngomong, saya ikut dalam seminar itu, bank syariah itu diplesetkan menjadi bank syariah. Memang sebenarnya bagaimana sih? Padahal secara Islami nggak mungkin lah ekonomi syariah itu, Islam syariah itu memberatkan kan? Padahal sebenarnya kan justru meringankan. Kenapa kok sekarang diimplementasi ekonomi modern kok seperti itu? Sebenarnya begini ya, kita harus memisah-misah. Iya betul. Secara prinsip begini, sebenarnya Islam itu kan memang menuntut umatnya, itu kan berislam secara kafah. Gitu ya. Artinya kalau secara kafah itu artinya dalam seluruh kehidupan itu harus mengikuti kepada aturan yang sudah dibuat, gitu ya. Makanya dalam Islam ini memang agama yang luar biasa, ya. Apa saja itu sebenarnya sudah diatur. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah itu bahwa al aslu fil asya'i mutaqayyadun bi hukmi syar'i, gitu ya. Asal dari segala sesuatu itu diatur. Gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya diatur? Ini juga ada kaidah berikutnya adalah bahwa haitsu ma yakunu syar'un takunul maslahah. Di mana di situ tuh diatur, maka di situ ada maslahah, gitu ya. Jadi intinya aturan syariah itu sebenarnya mengatur agar di situ ada maslahah. Nah, maka kalau tadi itu ada misalnya ini kok syariah tapi kok misalnya menyulitkan, kok mahal, kok ini, maka itu berarti ada yang tidak pas. Karena ketika Allah itu menyiapkan suatu aturan, ya, maka aturan ini pasti memudahkan kemaslahatan maslahat, gitu. Nah, cuma bagaimana, kenapa ada banyak pandangan ya, yang misalnya satu contoh, wah di bank syariah itu mahal misalnya. Ini sekarang begini. Kalau boleh kita katakan, harus kita lihatlah secara proporsional ya. Kemarin-kemarin kita itu punya 14 bank syariah, ya, ditambah 21 UUS ya, unit usaha syariah dari bank konven, ditambah 165 BPRS, ya. Total asetnya itu hanya 450 triliun sebelum merger menjadi BSI. Ya, BSI. 450 triliun. Anda bisa bayangkan, satu bank konven saja, BRI itu asetnya 1.300 triliun. Ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi size of business dari bank syariah itu kecil sekali. Kecil sekali. Nah, maka kalau kita lihat dari si hukum ekonomi, gitu ya. Jadi size of skill ini sangat pengaruhnya tuh luar biasa terhadap efisiensi. Jadi kalau kita usaha kecil, gitu ya, usaha kecil, tentu cost of production kita itu jatuhnya pasti mahal. Kita kulaan tepung 10 ton dengan kulaan tepung 10 kilo itu beda harganya. Maka sebenarnya kalau ada kesan kemarin itu di bank syariah ini mahal, sebenarnya itu adalah persoalan size of business. Ya, jadi ini persoalan size of business bank syariah yang masih kecil-kecil tadi. Kan kalau kita gambarkan begini. Misalnya sebuah bank syariah itu sewa ruko, lalu ada bank konven besar juga sewa ruko di sebelahnya. Sewanya kan sama. Karyawannya jumlahnya juga sama. Mungkin juga 6. Yang satu itu bisa melayani sehari transaksinya misalnya adalah 5 miliar. Yang bank syariah itu cuma 500 juta. Ya pasti ini kurang efisien kan begitu. Cost production. Iya, cost production. Nah, itu jadi persoalan mahal murah itu tidak ada kaitannya dengan syariah. Syariah itu sendiri. Ini kaitannya adalah dengan skill. Ya, dengan skala ya, skala bisnis yang memang kecil yaitu ya, economic skill lah di situ. Itu satu. Ya, ini yang kita ngomong yang salah kaprah. Ya, oke, lanjut. Kedua, kalaupun toh misalnya ada yang mahal ya, tidak berarti syariah itu harus murah. Nah, itu juga ini banyak salah kaprah. Jadi tidak berarti syariah itu harus murah, gitu ya. Wong syariah kok
mahal itu juga istilah yang salah gitu ya. Karena syariah tidak berarti murah, tidak harus murah maksudnya ya. Nah, ada hal-hal yang memang kelihatannya itu tampak tidak berbeda, tetapi beda dalam substansi. Saya berikan satu contoh gini, Mas Ma'ruf ya. Memang dalam beberapa hal suatu akad itu akan sangat menentukan apakah ini sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Ya, contoh sederhananya kan akad nikah ya. Ya. Kalau kita perhatikan akad nikah itu kan kuncinya hanya di qabiltu nikahaha ya wa tazwijaha bimahril madzkur. Kan gitu kan ya. Telah aku terima nikahnya ya dan pernikahannya dengan mahar sekian lalu sah. Maka yang apa-apa yang sebelumnya itu tidak boleh. Ya misalnya ya kita pegangan nggak boleh, cium nggak boleh. Begitu akad itu menjadi boleh. Ya menjadi boleh, bahkan menjadi ibadah, bukan saja boleh tapi malah mendapatkan pahala. Gitu. Nah di dalam transaksi akad itu sangat menentukan. Ya, jadi kadang-kadang kita jangan melihat sesuatu itu pada apa namanya zahirnya gitu ya, pada kelihatannya. Saya berikan satu contoh misalnya begini, contoh sederhana, misalnya Mas Ma'ruf datang ke saya gitu. Mas Imran, saya pinjam uangnya 5 juta. Saya perlu handphone baru ini, penting banget. Tapi saya baru punya uang bulan depan. Nanti bulan depan saya kembalikan 5.500.000. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Ini bunga. Namanya pinjam meminjam. Meminjami itu akadnya akad tabarruk, akad kebaikan. Ya, jadi jangan bisnis untuk sesuatu yang kita itu berbuat baik, gitu ya. Jangan hitung-hitungan, jangan bisnis. Nah. Tapi kalau kemudian saya ini, saya tidak mau, saya ini uangnya uang bisnis ini, ya, bukan uang yang saya pinjam-pinjamkan dengan tabarruk gitu. Oh gini aja Mas Ma'ruf, Mas Ma'ruf beli handphonenya ke saya saja. Handphonenya apa? Oh misalnya mereknya ini, belinya di mana? Oh di sana. Harganya 5 juta. Ya, lalu saya kulaan 5 juta. Ini ya Mas Ma'ruf ya, saya jual ke sampean, saya kulaan 5 juta, saya jual 5.500.000. Bayarnya bulan depan. Kalau hanya dilihat dari bayarnya 5.500.000 bulan depan, uangnya sekarang 5 juta sama kan? Sama. Tapi ini beda. Yang itu ini adalah akad bisnis, ini sah. Kenapa sah? Karena ini jual beli. Jual beli itu ada risiko. Saya kulaan. Misalnya dicopet, ya saya rugi. Iya, betul. Atau jatuh, pecah, ya, saya udah rugi. Nah, karena ada faktor risiko itulah saya boleh mengambil untung. Nah, atas dasar apa yang saya meminjam tadi saya mengambil untung? Nah, yang di sana tidak boleh mengambil untung gitu. Nah, jadi kalau dilihat hanya dari sisi harganya handphone 5 juta, bayarnya 5.500.000 bulan depan sama, tetapi secara prinsip ini berbeda. Nah, disinilah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, kenapa riba ini nggak boleh? Karena begini. Kalau riba ini dibolehkan, ya, itu sama halnya dengan kita membolehkan orang itu menzolimi orang lain. Karena saya berikan contoh begini, kalau Mas Ma'ruf itu lagi sangat butuh uang, ya, maka biaya atas uang berapapun nggak peduli. Ibaratnya contoh, ya, misalnya, sekarang anak masuk rumah sakit harus operasi, butuh uang 50 juta. Mungkin barang ada, tapi sekarang uang nggak ada Mas Ma'ruf. Lalu saya datang, udah ini. Mas Ma'ruf, tak pinjami ya 50 juta. Sampai kapan ada uangnya? Bulan depan. Oke ya, ini bunganya 10%. Jadi nanti kembalikan 55 juta. Mas Ma'ruf pasti nggak mikir. Ya, penting anak saya selamat dapat uang. Kalau dibolehkan mengambil untung dari uang, ya, orang yang semakin kepepet akan semakin diperas. Iya. Gitu. Saya nggak peduli boleh kok. Menurut agama boleh kok. Saya ambil juta pun 20%, gimana? Kan begitu. Karena kan sangat butuh. Nah, inilah yang sebenarnya dihindarkan dari sistem ribawi. Jangan sampai ya kalau ini dibolehkan, lalu yang terjadi adalah orang meriba orang lain, ya, menzolimi orang seperti itu. Seperti yang kita lihat fenomena pinjol. Bayangkan pinjol itu ya. Saya ini punya kawan konsultasi sampai berdarah-darah. Pinjamnya 2 juta, ya dia perlu uang 1 juta, pinjamnya 2 juta. Karena yang diberikan cuma 1 juta. Seminggu lagi harus kembalikan 2 juta. Ya. Kemudian dia belum punya uang, dipinjami lagi 4 juta. Wow. Ya, supaya dapatnya 2 juta bisa membayar. Tapi pinjamannya jadi 4 juta. Nah, dalam waktu 2 bulan, pinjaman 1 juta itu jadi belasan juta. Wow. Nah, itu karena apa? Ya karena
kalau bunga itu dibolehkan, yang terjadi itu seperti itu. Ribanya gitu. di situ. Ribanya di situ gitu. Maka inilah ya rahasia ya, atau kita boleh itu ini adalah hikmah ya dari kenapa riba itu tidak bolehkan. Intinya apa? Kalau mau bisnis lah menggunakan akad-akad bisnis. Kalau mau menolong, tolonglah jangan berbisnis. Bisnis seperti itu. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau bank itu gimana? Kan ada bunga. Apa itu termasuk riba atau bagaimana? Nah, menurut hukum kita mengikuti Islam. pada begini ya. Kalau dalam hal seperti ini kan istilahnya kalau mau kita lihat dalam konteks fikih ya. Kalau riba itu haram itu nas. Karena ada di Quran. Ya. Wa harramar riba, jelas kan ya. Gitu ya. Nah, apakah bunga bank itu termasuk juga riba? Ini masalah ijtihadiyah. Ya, ini masalah fikih. Artinya apa? Karena tidak temukan sumbernya langsung. Nah, tapi ulama memiliki metode ijtihad. Salah satunya misalnya sumbernya itu adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum atas sesuatu yang tidak ada hukumnya di Quran maupun di hadis, ya, pada sesuatu yang ada hukumnya dengan alasan kesamaan ilat. Kesamaan alasan. Nah, maka kemudian para ulama kalau di Indonesia itu adalah Masjid Ulama Indonesia, ada DSN, lalu membicarakan bagaimana ini hukumnya bunga bank ini. Ya, lalu setelah dianalisis ya dengan ada 40 ahli di sana, ya, lalu diputuskan bahwa karakter daripada bunga bank itu sama dengan karakter riba gitu. Ya, gitu kan ya. Kemudian diputuskan bahwa hukum bunga bank itu juga seperti riba, maka hukumnya haram. Itu kita mengikuti pada fatwa nomor 1 tahun 2004 gitu. Nah, jadi itu fatwa Masjid Ulama Indonesia. Gitu, ya. Jadi kalau kita mengikuti pada fatwa ya, kalau kita ini kan sebagai umat itu istilahnya begini, kalau sudah ada fatwa, kita tidak perlu lagi memperdebatkan ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ada kaidahnya begini. Hukmul hakim yarfaul ikhtilaf. Ya. Jadi keputusan hakim itu telah menghilangkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu ada sebelum diputuskan. Nah, setelah diputuskan maka kita tinggal mengikuti pada keputusan itu. Gitu. Nah, karena MUI sebagai sumber otoritas fatwa itu telah mengharamkan bunga bank, maka fatwa inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam membuat regulasi, baik di Bank Indonesia, di OJK, di pasar modal, di Kementerian Koperasi dan sebagainya. Ya, pokoknya kalau pemerintah regulator ya mereka merujuknya adalah pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Kemudian muncullah bank syariah. Bagaimana? Apakah di situ ada bunga atau bagi hasil kalau nggak salah? Gimana? Ya, yang jelas di bank syariah itu tidak ada bunga. Ya, jelas tidak ada bunga. Ya, kenapa? Karena memang bunga itu dilarang kan itu. Ya, bunga haram. Nah, maka yang ada seperti yang tadi saya gambarkan. Ya, ada banyak akad atau kontrak ya yang digunakan di perbankan syariah ya, yang intinya itu bahwa kaum muslimin tetap bisa mendapatkan layanan seperti layanan perbankan, tapi ini dengan suatu akad yang sudah sesuai dengan syariah. Akadnya macam-macam. Seperti contohnya tadi, kalau yang saya contohkan tadi itu namanya akadnya adalah akad jual beli murabahah, bitaksid ya, dengan kredit. Ya, jadi itu boleh. Nah, atau akadnya ada lagi yang misalnya mudharabah bagi hasil. Misalnya ada orang bisnis tapi ini harus bikin proposal. Seperti apa sih rencana bisnis? Oh, ini loh. Nanti untungnya akan sekian. Nah, maka bank memiliki ekspektasi. Bank kan punya ekspektasi kalau dia memberikan pembiayaan, harapannya dapat berapa? Nah, kalau misalnya contoh, harapannya dapat misalnya setahun 20%. Lalu bisnisnya Mas Ma'ruf itu ternyata dalam rancangannya kira-kira untungnya setahun itu 40%. Maka bagi hasilnya dibuat 50-50. Karena kalau Mas Ma'ruf itu untungnya nanti setahun 40%, maka bank mendapatkan 20%, yaitu 50% dari 40%. Nah, tapi realisasinya menyesuaikan keuntungannya betul sesungguhnya. Kan tadi itu kan baru rancangan 40%. Kalau ternyata nanti itu selama 1 tahun misalnya nanti keuntungannya itu ibarat cuma 30%, ya yang dibagi ke bank syariah ya hanya 15%. Kalau ternyata untungnya ternyata 50%, yang dibagi 25%, maka ini adalah menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jadi banyak sekali akad, termasuk diantaranya kalau nasabah itu menyimpan uang di bank syariah. Iya, betul. Jadi kalau nasabah menyimpan uang di bank syariah itu akadnya mudharabah. Jadi uang itu dicampur semua akan digunakan untuk membiayai pembiayaan. Nah, lalu hasilnya dalam bulan itu berapa?
Nah, maka hasil itulah yang akan dibagi hasilkan di bulan depan. Nah, gitu. Jadi tergantung pada pendapatan bank di bulan itu, yang disepakati adalah porsi bagi hasilnya. Misalnya 50-50 apa 40-60 gitu. Nah, karena itu kalau kita menyimpan deposito di bank syariah, nilainya kita bisa, dapatnya bisa naik turun. Fluktuatif ya. Fluktuatif gitu, tergantung pada berapa pendapatan dari bagi hasil itu. Betul gitu. Kalau menabung berarti fluktuatif atau enggak itu? Fluktuatif. Bagi hasil kalau menabung. Iya, fluktuatif. Jadi misalnya kalau misalnya ekspektasi awalnya ya, ekspektasi kan bank itu kan memperhatikan nasabah kan punya ekspektasi. Nah, biasanya nasabah itu ngelihat bank konven. Nih bank konven saya dapat misalnya 6% setahun, misalnya gitu ya. Berarti 0,5% per bulan. Nah, maka bank syariah juga melihat ya. Bank syariah melihat berapa sih revenue ya, bukan keuntungan bersih, tapi net revenue itu gross profit ya. Gross profitnya misalnya adalah 1% sebulan rata-rata. Nah, maka dibuatlah bagi hasilnya adalah itu tadi 50% gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata bulan ini bagi pendapatan bank itu 1,2%, nah maka nasabah akan dapat 0,6 bukan 0,5 gitu. Begitu juga kalau ternyata nanti itu turun ya, maka nasabah biasanya juga turun. Cuma yang sering terjadi kalau nasabah bagi hasil nasabah itu lebih rendah daripada ekspektasi, bank itu dalam tanda kutip berkorban. Udah deh, saya tak dapat 0,4, yang penting nasabahnya itu dapat 0,5 supaya tidak pergi ya gitu. Nah, itu nggak apa-apa, boleh kita memberikan tambahan juga boleh di sana. Kalau misalkan ambil kredit gimana? Ambil kredit sama seperti tadi saya contohkan. Kalau misalnya kreditnya itu motor atau mobil, itu biasanya itu pakai murabahah. Itu tadi. Kalau murabahah itu berarti kalau misalnya Mas Ma'ruf ini beli mobil ya, harga misalnya 100 juta. Nah, lalu bank membeli mobil ini ke dealer. Harganya 100. Gitu. Nah, lalu Mas Ma'ruf ditanya, Mas Ma'ruf ini mau nyicil berapa lama? Saya mau 2 tahun. Nah, bank punya ekspektasi keuntungan. Kalau 2 tahun, saya mau ambil untung 20%. Nah, berarti mobil ini dijual ke Mas Ma'ruf 120 juta. Silakan dicicil selama 24 bulan. Nah, gitu. Akadnya jual beli murabahah. Murabahah itu artinya jual beli di mana harga pokoknya itu diketahui. Jadi sampaikan. Jadi bank tuh mengatakan, ini kulaannya itu 100 juta. Saya ambil untung 20 juta, lalu saya jual ke Mas Ma'ruf 120 juta. Ya gitu. Silahkan dicicil selama 24 bulan. Nah, itu kalau kreditnya kredit mobil atau motor. Kalau rumah, ya kan jangkanya panjang. Biasanya akad yang digunakan itu adalah Anda juga menggunakan biasanya itu menggunakan namanya itu musyarakah mutanakisah yang banyak itu. Musyarakah mutanakisah itu jadi diawali dari syirkah milik. Jadi kalau harganya rumah itu misalnya 100 juta, lalu nasabah itu punya uang 20 juta, maka ada syirkatul milik dulu. 20 juta berarti 20% nasabah, 80% bank. Nah, karena nasabah itu ingin membeli rumah ini dan ingin menempati, berarti ada sewa. Misalnya sewanya itu sebulan misalnya 500.000. Tapi nasabah ingin memiliki rumah ini, bayar tiap bulan 2.500.000. Maka yang 2 juta membeli kepemilikannya bank, ya yang 500 membayar sewa. Sehingga bulan depan kepemilikannya menjadi 22,78. 22% nasabah, banknya turun menjadi 78. Bulan depannya lagi bayar 2,5 juta, nasabahnya naik menjadi 24%, bank menjadi 76. Lama-lama miliknya bank akan 0. Tapi ada sewa, biaya sewa di situ ya. Iya, ada sewanya. Nah, jadi sewa itulah yang menjadi keuntungan dari bank tadi sebagai pemilik suatu aset. Jadi ibaratnya begini, saya itu syah juga ya dalam Islam ya. Jadi seperti begini, saya sama Mas Ma'ruf join. Saya punya uang 80 juta, Mas Ma'ruf 20 juta. Lalu kita beli mobil. Boleh nggak Mas Ma'ruf sewa? Iya. Nah, boleh. Sewanya terhadap kita. Sewanya gimana? Tadi itu misalnya sewanya sehari 500.000. Nah, porsi saya 80%, Mas Ma'ruf 20%. Berarti haknya Mas Ma'ruf adalah kalau 500.000, berarti saya 400, Mas Ma'ruf 100. Nah, biaya sewanya normal. Misalnya sewanya 500 tadi. Nah, ini namanya musyarakah mutanakisah. Ada lagi banyak akad, ada ijarah muntahiyah bitamlik ya. Macam-macam akad yang bisa digunakan. Itu salah satu dari kelebihan perbankan syariah sebenarnya adalah banyaknya ragam akad ya, yang konsekuensinya beda-beda. Ya, gitu ya. Ini kan bank syariah kan sudah merger, Mas.
scale-nya kan sudah besar. Apakah tetap memberatkan yang seperti saya kira diplesetkan? Kalau BSI ya, kalau BSI. Karena BSI sekarang asetnya kan sudah 300 triliun. Dari sebelumnya yang sebelum merger hampir 300 ya, 200 sekian. Oh, dulu kan dari 3 bank. Bank. Jadi ada bank Muamalah? Bukan. Oh, bukan ya. Ini bank BUMN semua. Oh, BUMN. Jadi BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Iya, betul. Nah, 3 ini sekarang merger, kemudian menjadi satu bank namanya BSI. Nah, kalau kita lihat dari skala bisnisnya, tentunya kan meningkat. Ya, dari yang awalnya masing-masing 40 triliun, 50 triliun, 60 triliun, sekarang menjadi 200 triliun. Nah, otomatis efisiensinya juga meningkat gitu ya. Efisiensi meningkat dan 73. lebih bisa bersaing. Kalau kita lihat di laporan keuangan mereka kan labanya cukup besar ya. Performance cukup bagus. Yang artinya bahwa konsolidasi meskipun belum selesai konsolidasinya, tapi sudah cukup kelihatan kalau performanya semakin baik. Nah, nanti kalau konsolidasinya sudah menyeluruh, saya yakin kondisinya akan jauh lebih baik. Sekarang kan belum. Misalnya begini, seperti di daerah saya itu kan di Wiyung ya. Dulu ada kantor BRI Syariah, lalu ada kantor BNI Syariah, lalu ada BSM. Nah, sekarang kan di BSI semua. Itu ada di satu ruko, ada tiga cabang. Oh gitu. Loh, belum ditutup. Belum ditutup ya. Mungkin nanti akan konsolidasi. Mungkin akan diperhatikan mungkin satu gitu ya. Cuman ada labelnya BSI gitu ya, aja BSI, ya. Betul ya. BSI cabang 1, ini cabang 2, cabang 3 gitu. Cuman gimana Mas Imron? Apakah syariah itu jadi tidak benar diplesetkan syariah memberatkan? Pasti tidak benar. Tidak benar. Pasti tidak benar ya. Bahwa syariah itu tidak menjamin baik itu iya. Kan begini kan ya. Karena apa? Karena faktornya banyak. Kalau kontrak syariah atau model syariah sebenarnya baik, tapi kan tergantung pelaksananya. Ya toh. Apa bisa fraud di bank syariah? Ya bisa. Sama-sama manusia di sana. Ya pasti saja ada yang misalnya curang, ada karyawan yang tidak disiplin, ada yang ini semua. Artinya apa? Secara umum sebenarnya itu tentu saja namanya sebuah bisnis ya. Tetap saja ada risiko ya, tetapi risikonya lebih terukur sebenarnya ya, karena kalau di syariah itu istilahnya itu bahwa semuanya itu harus real kan gitu ya, semuanya harus real sehingga lebih berkurang untuk menciptakan bubble ekonomi. Betul. Satu contoh misalnya begini, kalau kita lihat satu syariah itu misalnya begini ya, kalau kita lihat misalnya di dalam perdagangan ya, perdagangan derivatif misalnya, itu kan menciptakan bubble luar biasa. Ada transaksi banyak, tapi nggak ada aset yang ditransaksikan. Gitu. Nah di syariah nggak boleh, ya, gitu. Di syariah nggak boleh, karena ada satu hadis ya. Jadi istilahnya gitu ya, la tabi malaisa indak ya. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu. Jangankan yang barangnya nggak ada, ya, yang barangnya ada tapi tidak ada di saya itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Jadi untuk apa? Karena itu bisa mengandung horor, ketidakpastian, ya ketidakpastian ya. Karena itu hal-hal yang seperti ini dihindari gitu ya. Jadi ini satu contoh misalnya, kita ini kan sering ya, kadang-kadang itu yang syariah itu baik, tapi kita tidak memandang sebagai sesuatu yang baik hanya karena kita tidak biasa. Satu contoh, tidak mengerti. Iya, karena tidak mengerti. Satu contoh begini. Kita nih kalau makan di warung seringkali ya, Bu makan pecel ya, lauknya ayam goreng sama teh panas. Nah ini nggak syariah ya sebenarnya. Kenapa? Karena sebagai sebuah akad ini ada yang tidak lengkap. Apa? Harga. Ya. Nah dalam Islam ya semua ini harga itu termasuk rukun ya, sama nih harus disebutkan. Karena itu sebenarnya transaksi tidak boleh kalau masih belum jelas harganya, kan gitu kan ya. Nah kenapa? Karena bisa menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Misalnya setelah makan berapa 40.000 kita ngerundel. Nah, itu menjadi tidak antara dimingkum. Nah ini kan kebiasaan yang sebenarnya adalah syariah itu baik, tapi karena kita tidak menjalankan ya maka hal-hal terjadi seperti dulu rame di Malioboro, rame di Tuban. Itu adalah karena transaksi yang syariah itu tidak dijalankan dengan benar karena ada rukun yang ditinggal, misalnya begitu. Begitu juga kita misalnya dengan saudara, pinjam meminjam. Kan sering teman atau saudara
Kalau dalam Islam pinjam meminjam ya itu berarti kan tidak tunai. Satu harus dicatat seperti di Al-Baqarah 282. Harus dicatat. Yang kedua harus disaksikan oleh dua laki-laki ya gitu kan ya. Seperti konsep notaris itu. Ya kan gitu kan ya. Terus kemudian harus jelas kapan dikembalikan. Jadi nggak bisa kita pinjam uangnya 2 juta. Itu nggak lengkap, nggak jelas ini. 1 bulan tak kembalikan 1 bulan apa 2 bulan apa bagaimana, kan harus jelas. Harus jelas. Nah tapi coba kita ke saudara gitu, pinjam uangnya 10 juta. Oh iya ya kwitansi ya sama apa materai gitu. Tersinggung, wah sama saudara sendiri yang nggak percaya gitu. Padahal itu yang lebih sesuai dengan syariah. Kalau kita bicara soal pegadaian emas nih, kadang kan sekarang kan modelnya emasnya nggak ada tapi transaksinya kayak bubble, itu sebenarnya nggak menurut syariah gimana? Kalau gini, di Indonesia ini ya, kita ada, kalau pegadaian itu kan jelas ya. Iya betul. Kalau pegadaian itu rahan, itu akadnya begini. Jadi memang ini agak rumit ya. Dalam arti sebenarnya kan pinjam uang. Iya. Pegadaian itu pinjam uang kan, pinjam uang. Nah, terus kemudian ada biayanya kan haram. Karena ini kan riba, kan itu kan. Nah, bagaimana konsep syariahnya gitu? Ini tidak banyak, ini di Malaysia nggak ada, di Indonesia ada. Jadi begini, jadi kalau kita itu misalnya menggadaikan misalnya emas ke pegadaian, ya, itu akadnya rahan. Berarti menggadai saja, ini menggadaikan. Lalu kan akadnya pinjam uang. Nah, pinjam uang. Sesuai ketentuan, ya, biaya untuk menyimpan barang gadai itu boleh dibebankan kepada yang punya barang. Oh gitu. Iya, gitu. Karena apa? Karena yang menerima gadai tidak memanfaatkan, gitu. Nah, maka pegadaian syariah itu dia menyiapkan ijaroh, ya, sewa atas penyimpanan. Loker istilah ya. Betul, penyimpanan itulah yang dibebankan kepada orang yang menggadai. Karena memang itu boleh dibebankan kepada yang menggadai. Jadi contohnya kalau saya misalnya menggadaikan sapi gitu. Mas Ma'ruf itu. Nah, biaya ngopeni sapi itu tanggungan saya, wong saya yang menggadaikan. Nah, kalau sampean sebagai yang menerima gadai kalau harus nanggung itu ya tambah rugi. Sudah minjamin uang, kemudian harus ngopeni sapi kan gitu. Nah, maka boleh kita membebankan pengeluaran untuk ngurusin barang gadai tadi kepada gadai. Nah, tapi harus jelas, harus ada barangnya. Jadi tidak bisa tidak ada barangnya. Kalau gadai. Nah, mungkin yang ditanyakan Mas Ma'ruf itu mungkin pembelian emas barangkali. Beli emas di pegadaian secara gadai. Kalau yang syariah emasnya ada. Emasnya ada ya? Ada. Karena begini, jadi dikumpulkan. Misalnya se-Indonesia. Hari ini total yang beli emas itu misalnya 10 kilo. Hari ini juga beli emas. Langsung ke Antam 10 kilo. Kenapa? Karena pegadaian itu tidak mau mengambil risiko dari selisih kenaikan harga. Karena dia ambil risiko, dia ini bisnisnya bukan di situ. Bisnisnya adalah mendapatkan keuntungan dari jual beli emas. Itu bukan kalau nanti misalnya nggak dibelikan, ternyata besok harga emas naik, pegadaian akan menanggung risiko. Iya, betul. Maka kalau yang syariah sesuai ketentuan, maka emasnya harus ada. Harus dibeli. Ya, harus dibeli gitu. Jadi emasnya harus ada. Jadi, fisiknya harus ada. Nah, cuma menabung emas itu kita, karena misalnya saya punya uang cuma 150.000 gitu, dicatat di sana, tapi di total se-Indonesia kan jumlahnya besar. Kalau 150.000 kan hanya dapat paling hanya 0,2 gram misalnya, tapi kalau di total se-Indonesia ya banyak, maka dibelikan oleh pegadaian gitu. 73 itu ada emas fisiknya. Sebenarnya menarik juga ya, apalagi akhir-akhir ini kan terjadi apa itu yang kemarin itu robot, binary option. Binary option. Seperti binary option. Sudah jelas, itu sudah jelas dalam Islam. Binary option itu kan zero sum game. Ya, jadi kan cuman binary kan, dua pilihan ya. Jadi misalnya hanya begini. Loss and win gitu aja kan. Ini harganya akan naik atau turun. Misalnya saham Telkom nanti jam 12 ya harganya akan naik apa turun. Saya misalnya ambil naik dan ternyata naik ya, maka dapat untung profit. Biasanya kalau itu hanya 70-80%. Tapi kalau loss-nya 100%. Gitu ya. Itulah keuntungan bandar. Iya, betul. Keuntungan bandar itu ada di sana gitu. Ya itu jelas itu bukan perdagangan gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang ditransaksikan tidak ada, pasti tidak sesuai dengan syariah. Ya. Satu, yang ditransaksikan tidak ada. Yang kedua, zero sum game.
Zero sum game itu suatu transaksi yang kalau satu untung satu rugi. Kalau jual beli itu dua-duanya untung. Ya, misalnya saya jual sepatu, saya perlu uang, ya sampean perlu sepatu, sama-sama untung. Dapat sepatu, saya dapat uang. Betul. Tapi kalau zero sum game itu memang judi gitu ya, itu maisir, itu maisir, judi ya, judi. Ya, gitu. jelas karena itu kan akhirnya digerebek semua Iya, itu. betul. Karena itu jelasnya itu ilegal. Karena kalau kita lihat perundang-undangan kita itu nggak ada transaksi yang seperti itu gitu ya. Yang ada tuh misalnya option, tapi option itu tidak seperti itu gitu. Oke, Mas Imran, mungkin terakhir apa yang mungkin kata-kata terakhir apa mungkin yang bisa mengubah perspektif bahwasanya ekonomi syariah itu sebenarnya real, itu yang bisa menyelamatkan, itu gimana? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, dalam kaidah itu kan haitsu ma yakunu syar'un taqulul maslahah ya. Bahwa ketika di situ itu ada aturan, maksudnya aturan itu syariah, ya maka di situ ada maslahah. Ini itu pasti. Ini kan kalau mau kita ibaratkan itu, kenapa di perempatan itu ada lampu merah? Lampu merah itu kan syariah, aturan. Nah, kenapa harus ada lampu merah? Karena di situ ada keruwetan, sehingga jangan sampai kalau ada lampu merah tambah ruwet, itu berarti ada yang salah kan gitu. Nah, jadi syariah itu ibaratnya seperti itu, bahwa dengan adanya syariah, dengan adanya aturan ini adalah untuk membuat semua pihak itu mendapatkan maslahah. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita yakini bahwa ketika kita menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan syariah, artinya kan itu kita mendapatkan ridho Allah. Ya. Ada keuntungan lain ya di sana, ya yaitu adalah apa? Yaitu barokah. Ya ini yang harus kita yakini, gitu. Betul. Harus kita yakini bahwa di situ itu ada barokah, dan tentunya dalam konteks Islam seluruh yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka ketika kita melakukan suatu transaksi bisnis, berdagang dan sebagainya, ini kan juga aktivitas ibadah, ghairu mahdhah. Dan namanya ibadah ya tentunya harus sesuai dengan syariahnya. Dan ketika kita sudah melaksanakan sesuai syariahnya, maka kita akan juga mendapatkan pahala karena ini adalah suatu ibadah. Ini yang harus kita yakini ya kalau kita sudah sebagai muslim. Makanya bagi muslim syariah itu adalah to be or not to be. Ini keharusan. Tapi bagi non muslim syariah itu adalah alternatif. Ya, ini adalah alternatif dan kita bisa melihat di London ya, kemudian di Korea, di Jepang, di Australia, ya di mana-mana ya, di sana juga menerapkan konsep syariah ini mulai dari industri keuangannya maupun yang non keuangan seperti misalnya Thailand misalnya mengklaim sebagai dapur halal dunia, yang artinya mereka juga akan menyembelih misalnya sapi atau apapun ya, itu juga sesuai dengan syariahnya, dengan aturan itu tadi. Karena begitu kita mengikuti kepada syariah itu pasti di situ tuh akan ada maslahah atau kebaikan. Gitu. Oke, demikian tadi. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang tipis dengan Dr. Imran terkait ekonomi syariah. Semoga bermanfaat dan Anda yang di rumah tetap sehat selalu dan tetap prokes dan selamat berbuka puasa. Oke, terima kasih, thank you. Terima kasih. Ya.